memang betul-betul di Suez juga ada. Anak-anaknya itu tentu sudah dapat tuh, anak-anaknya jangankan bangun hotel-hotel di Bali atau di seluruh dunia, mungkin Pulau Bali pun mereka bisa dibeli. Ya, Pulau Bali bisa mereka beli. Jadi itu onsen itu, kalau mengatakan harta karun beliau itu ada di sini, ada di Suez, ada di Manado, ada di mana-mana, itu onsen sama sekali. Itu hanya mafia penipuan aja mereka itu untuk keluarga Bung Karno supaya orang percaya, lalu memberikan uang kepada mereka. Jadi basically dari pernyataan dari Bu Yurike ya, bahwa sebagai istri Bu Yurike tidak pernah diberitahu oleh Bung Karno bahwa ada harta itu. Betul? Ya, saya bisa dikatakan. betul. Rahasia emas 57 ton milik Soekarno di Swiss akhirnya terungkap. Rumor terkait harta mantan Presiden Soekarno tengah menjadi misteri. Soekarno dikabarkan memiliki harta berupa 57.000 ton emas di luar negeri. Konon seluruh emas tersebut dipinjam oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan negara Amerika Serikat. Lantas bagaimana fakta sesungguhnya? Bila mengacu pada data sejarah, Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Sebab fakta sejarah menunjukkan bahwa Soekarno mengalami hidup yang sulit selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat Cindy Adams, Soekarno mengaku bahwa gajinya selama jadi presiden hanya $220 atau 3,41 juta dengan acuan asumsi kurs hari ini 15.541 per dolar. Selain itu, Soekarno menyebut bahwa ia tidak memiliki rumah dan tanah. Maka dari itu, wajar jika proklamator itu hidup dari istana ke istana yang dimiliki oleh negara. Bahkan Soekarno mengaku pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri karena ia menggunakan baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara melarat seperti Agung dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dikutip dari Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, terbit 1964. Lebih lanjut, Soekarno menyebut bahwa ia pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun sosok kelahiran 6 Juni 1901 menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pertanyaan ayahnya. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan pada 26 September 2020, Guntur menyebut bahwa kantong Soekarno selalu tipis, bahkan sejak sebelum jadi presiden. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musin Dasat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Kam, juga membantah rumor harta segunung Soekarno melalui tulisan Kuasa dan Negara 1983. Ong membantah cerita itu dan mengungkapkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Salah satu cerita yang disanggah oleh Soekarno yang mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Ong mengatakan, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya,
harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Dari berbagai informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerita harta karun emas 57.000 ton Soekarno yang selama ini beredar di masyarakat adalah informasi hoax, tidak akurat. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.